wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tidak berhadir pada hari ini? Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa sih selang infus itu dipasang lebih tinggi dari tubuh pasien? Apakah ada yang tahu? Biar airnya masuk. Baik. Apakah ada jawaban lain? Biar tidak terinjak, Bu. Tidak. Oke. Nah, cukup bagus jawabannya. Nah, untuk membuktikan apakah jawaban kalian itu benar atau tidak, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai tekanan hidrostatis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu peserta didik mampu menyebutkan pengertian dan persamaan tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar tekanan hidrostatis melalui kegiatan pengamatan dan eksperimen. Yang ketiga itu, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kedalaman, massa jenis zat cair dan tekanan hidrostatis yang terjadi pada satu titik dalam zat cair. Baik, di sini Ibu ada KPD untuk dibayarin pada kalian. Sebelum itu bentuk dua kelompok ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik. Silakan. Baik. Apa sudah? Sudah, Bu. Jadi sudah diterima semuanya? Sudah. Baik. Kita hari ini akan melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Nah, ada tujuan praktikum kita pada hari ini diharapkan peserta didik itu mampu mengetahui pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Yang kedua itu, peserta didik mampu mengetahui pengaruh massa jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga itu, peserta didik itu diharapkan mampu merumuskan persamaan tekanan hidrostatis berdasarkan hasil dari praktikum. Nah, adapun untuk perumusan masalah kita pada hari ini, yang pertama itu bagaimana sih pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Yang kedua itu bagaimana pengaruh massa jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga itu bagaimana sih persamaan tekanan hidrostatis berdasarkan hasil praktikum yang telah kalian lakukan. Nah, jadi pada KPD itu kan sudah terdapat alat dan bahan ya. Jadi kalian bisa mengambil alat dan bahan yang ada di depan sesuai dengan LKPD tersebut. Oke, Bu. Baik anak-anak, apakah alat dan bahannya sudah kalian ambil semua? Sudah. Selanjutnya, silakan baca prosedur kerja yang ada pada LKPD tersebut. Lakukan langkah-langkah kerjanya sesuai dengan prosedur tersebut ya anak-anak. Iya. Baik, semuanya sudah kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja yang kalian lakukan bersama-sama ya. Selanjutnya kan ada variabel-variabel yang diselidiki. Nah, variabel-variabel tersebut kan ada yang dimanipulasi, dikontrol, dan direspon. Nah, untuk kelompok 1 bisa sebutkan bagaimana variabel dari kegiatan pertama. Kegiatan pertama yang dimanipulasinya itu kami kedalamannya. Baik. Untuk respons Ya, respon itu masanya.
yang variabel kontrolnya itu kedalaman. Nah, selanjutnya kan ada fungsi hipotesis. Nah, untuk kelompok kedua, apakah bisa menyebutkan apa sih hipotesis yang kalian buat untuk percobaan yang pertama? Bagaimana untuk kelompok satu, apakah sama? Sama. Selanjutnya untuk hipotesis di praktikum yang kedua, bagaimana untuk kelompok satu? Untuk yang kedua itu semakin besar massa jenis cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis pada kedalaman yang sama. Selanjutnya, kalian kan sudah melakukan pengamatan ya. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat 3 tabel pengamatan. Tabel pertama itu massa jenis zat cair. Tabel kedua ada hubungan antara kedalaman zat cair dengan tekanan hidrostatis, dan tabel yang ketiga ada pengaruh massa jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Untuk tabel pengamatan yang pertama, apakah ada yang mau mengajukan diri untuk maju? Saya Bu. Oke, semua boleh. Jadi hasil dari praktikum kami itu sudah kami buat di tabel ini. Nah, berdasarkan hasil praktikum di sini terlihat bahwa massa jenis air itu ternyata paling kecil di antara massa jenis minyak goreng dan gliserin. Dan di sini terlihat pula untuk massa jenis gliserin itu paling besar di antara minyak goreng dan air. Jadi bisa dikatakan bahwa massa gliserin itu nilai besarnya tuh lebih besar dari massa jenis minyak goreng dan air. Gitu. Bagaimana untuk kelompok dua, apakah sama? Sama Bu. Untuk kedalaman 1 cm itu untuk percobaan yang pertama itu ada 1,60, kemudian yang kedua ada 1,60, dan yang ketiga ada 1,60. Jadi sekitar itu 11,5. Untuk perbedaan ketiga dari IPA full tadi. Kemudian untuk yang kedua itu pada dalam 3 cm itu ada 4,70, ada 5,70 dan 1,80. Nah, kemudian yang ketiga ada pada kedalaman 5 cm. Itu ada 5,90, ada 5,80, dan yang terakhir ada 5,80. Jadi berdasarkan tabel ini, semakin besar kedalaman zat cair, maka semakin besar juga tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Bagaimana untuk kelompok satu, apakah sama? Sama. Untuk kelompok satu, apakah bisa menuliskannya ke papan tulis? RW. Aku itu pasti. Nah, berdasarkan hasil ini, satu subjek itu di mana massa jenis zat cair itu ada 3, yaitu minyak goreng, air, dan gliserin. Dan perbedaan jenis zat cair itu berbeda-beda setiap massa jenis zat cair, di mana sesuai dengan rumusan hipotesis yang
hasil percobaan, kami menyimpulkan bahwa jenis zat cair sangat mempengaruhi besar tekanan hidrostatis. Nah, meskipun kedalamannya sama, kami mengamati bahwa gliserin menghasilkan tekanan paling tinggi karena massa jenisnya lebih besar dibandingkan minyak goreng dan air. Ini sesuai dengan tujuan praktikum kami, yaitu mengetahui pengaruh massa jenis terhadap tekanan dan merumuskan hubungannya dalam bentuk rumus. Hipotesis yang kami buat sebelumnya juga terbukti, yaitu semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar juga. Percobaan ini juga membantu kami memahami bahwa tekanan hidrostatis bisa dihitung dengan rumus P sama dengan rho GH yang terbukti benar berdasarkan data hasil percobaan. Oke. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada perbedaan? Atau bisa disebutkan untuk kesimpulannya? Dari kelompok 1 kesimpulannya itu bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman yang masih jenis cair, dimana kayak sesuai dengan hipotesis tadi, semakin dalam kedalaman dan semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar tekanan yang akan dihasilkan. Hal ini terbukti dari kami lakukan praktikum tadi, di mana ada perbandingan antara air dan gliserin yang menunjukkan bahwa tekanan gliserin tadi lebih besar pada kedalaman yang sama. Nah, jadi dari hipotesis yang diajukan kami tadi itu terbukti bahwa benar, dan kami juga mendapatkan persamaan berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, di mana ada P itu tekanannya sama dengan rho itu massa jenisnya, G itu gravitasi, dan H itu adalah kedalamannya. Oke, baik, terima kasih atas kerjasama dan hasil pengamatan kalian pada hari ini. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan tadi sudah terlihat bahwa kelompok kalian itu mampu menghubungkan antara massa jenis zat cair dengan besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan, terutama saat membandingkan fluida yang dipercobakan, yaitu air, minyak goreng, dan juga gliserin. Nah, kesimpulan yang kalian ajukan juga sudah mencerminkan hipotesis awal, yaitu bahwa tekanan itu akan semakin besar jika kedalaman atau massa jenis zat cair itu lebih besar. Nah, hal itu membuktikan bahwa kalian itu tidak hanya melakukan praktikum saja, tetapi juga memahami keterkaitan antara variabel fisika secara ilmiah. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana tekanan hidrostatis ini bisa dijelaskan secara teori dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan hari ini mempelajari mengenai tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis sendiri merupakan tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Nah, gambar bisa dilihat gambar yang ada di layar. Jadi gambar tersebut itu menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis yang bekerja pada sebuah benda yang berada dalam zat cair. Nah, benda tersebut dicelupkan pada kedalaman H, dan tampak bahwa tekanan itu bekerja dari segala arah, entah itu dari atas, dari samping, ataupun dari bawah. Nah, dengan simbol P, nah, yang melambangkan tekanan zat cair. Nah, ketika benda itu berada pada zat cair yang diam, maka setiap titik pada permukaan benda tersebut mengalami tekanan yang berasal dari zat cair di sekitarnya. Nah, tekanan ini itu disebut dengan tekanan hidrostatis dan bekerja di segala arah. Nah, besarnya tekanan itu ditentukan oleh kedalaman, massa jenis zat cair, dan kecepatan gravitasi. Nah, persamaan itu bisa dinyatakan dalam persamaan matematis, yaitu P sama dengan rho dikali G dikali H, di mana P sendiri merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, G itu merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, H itu merupakan kedalaman dengan satuan meter, dan juga rho itu merupakan massa jenis cairan dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, sekarang kita akan membuktikan bagaimana sih persamaan ini itu didapat. Di
gaya di sini tuh bisa kita ubah menjadi W yang merupakan gaya berat. Dan rumus W sendiri itu kan yaitu kan dikali G. Jadi bisa kita masukkan ke dalam sini. Nah, massa di sini itu bisa kita rubah dari rumus massa jenis, yang mana rumus massa jenis sendiri itu rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi kita ubah jadi M sama dengan massa sama dengan rho dikali volume. Jadi bisa kita masukkan persamaan ini ke untuk menggantikan M. Jadi rho dikali volume dikali volume multiplikasi sama dengan jadi karena A ini ada yang sama, jadi juga kita samakan. Maka terbukti bahwa T sama dengan rho dikali G dikali selanjutnya ada tekanan mutlak atau tekanan total, di mana tekanan mutlak atau tekanan total sendiri itu merupakan tekanan pada dasar bejana yang dikelilingi oleh tekanan udara luar, di mana rumus tekanan total sendiri itu yaitu P total sama dengan P0 ditambah dengan pH, di mana pH sendiri itu kan merupakan tekanan hidrostatis. Jadi untuk rumus tekanan total itu yaitu P total sama dengan P0 ditambah rho dikali G dikali H. Nah, dengan P total itu merupakan tekanan total atau tekanan mutlak dengan satuan Pascal ataupun Newton per meter kuadrat. Sedangkan untuk pH itu merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. Untuk P0 itu merupakan tekanan atmosfer dengan besarnya 1 atm atau 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk rho sendiri itu merupakan massa jenis cair dengan satuan kilogram per meter kubik. H itu merupakan kedalaman dengan satuan meter, dan G itu merupakan percepatan gravitasi bumi. Nah, selanjutnya ada contoh soal, di mana soal itu jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan kecepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat, maka situlah besar tekanan hidrostatis di titik X. Nah, jadi yang kita ketahui itu kan ada rho, di mana rho-nya sendiri itu ada besarnya itu 1000 kg per meter kubik. Untuk kecepatan gravitasinya sendiri itu ada 10 meter per second kuadrat, dan untuk ketinggiannya itu kan untuk ketinggiannya itu bisa kita lihat di sini. Jadi ketinggian ini 140 dikurang dengan 60 cm. Jadi hasilnya itu 80 cm. Jadi kita konversi dari cm ke meter jadi 0,8 meter. Nah, karena kedalamannya itu dihitung dari permukaan air sampai titik X, nah maka yang ditanya itu adalah tekanan. Itu kalau misalnya tekanan hidrostatis di titik X, maka yang ditanya itu adalah P. Jadi jawabannya itu kita masukkan rumus tekanan hidrostatis, yang mana rumusnya itu P sama dengan rho dikali G dikali H. Kita masukkan seluruh komponennya, jadi didapatkan hasilnya itu adalah 8000 Pascal. Apakah ada pertanyaan mengenai soal ini? Tidak, Bu. Oke, baik, lanjut. Ini ada contoh soal yang kedua, di mana perhatikan gambar ini, di mana gambar di bawah ini itu menunjukkan raksa berada di dalam bejana yang berhubungan dan mempunyai
adalah 13,6 gram per centimeter kubik. Nah, jika di sebelah kiri yaitu berisi zat cair setinggi 25 cm maka jenis zat cair itu adalah, nah jadi yang diketahuinya kan ada ketinggian pertama itu yaitu 25 cm. Untuk yang kedua itu ada 2 cm. Untuk kan diketahui lagi massa jenis raksa. Massa jenis raksa ada 13,6 gram per centimeter kubik. Lalu yang ditanya itu ada perkara zat cair atau massa jenis zat cair. Jadi kita masukkan rumusnya P1 sama dengan P2. P1 itu jadi rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan rho 2 dikali G per H dikali H2, di mana karena G ini ada sama jadi kita coret saja. Nah, lalu sisa rho zat cair atau rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 atau rho raksa dikali dengan H2. Nah, lalu masukkan nilainya dan didapat hasilnya yaitu 1088 kg per meter kuadrat. Nah, di sini Ibu ada soal latihan. Silakan kalian jawab. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Baik, bagaimana? Apakah sudah terjawab atau apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Apakah sudah? Sudah. Baik, siapa yang bersedia untuk menjawab soal latihan yang pertama ini? Ayo. Baik, silakan Surya. Nah, jadi di dalam soal itu ada diketahui
tekanan disiram dengan raksa dengan massa jenis 13,6 gram per sentimeter di belakang kiri itu diisi dengan zat cair dan tidak tercampur dalam raksa. Massa jenis cair, jadi pertanyaan itu massa jenis cair tersebut itu berapa? Ibu beri waktu 5 menit ya untuk jawab. Bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam menjawabnya? Oke, waktunya habis. Bagaimana? Apakah sudah terjawab semua? Oke, siapa yang mau maju untuk menjawabnya? Mungkin bisa dijelaskan ya? Ya, jadi dari soal kan diketahui ada tekanan raksa massa jenisnya 13,6 gram per sentimeter kubik. Nah, terus ada juga yang tidak tercampur dengan raksa. Diketahui kan massa jenis raksanya, terus ada H1 sama H2-nya. H1-nya itu ngambil yang 14 cm, terus H2-nya ambil yang 12 cm. Terus ditanyanya rozet cairnya. Terus tuh maka kita bisa menggunakan rumus perbandingan dari P1 sama dengan P2. Jadi rho GH1 sama dengan rho GH2. Rho GH1 nya itu rho-nya pakai rozet cair, yang kedua tuh pakai yang raksa. Terus tuh bisa dimasukkan langsung rozet cair di hanya diganti 14 cm, terus sama dengan rho raksanya kan sudah ketemu. Kan yang dicari rozet cairnya, terus dimasukkan rho raksanya dikali 12, hasilnya rozet cair itu sama dengan 163,2 dibagi 14, terus rozet cair hasilnya 11,7 gram per sentimeter kubik. Terus diubah ke kilogram per meter kubik, jadinya 11.700 kilogram per meter kubik. Oke, bagus. Bagaimana untuk yang lainnya? Apakah jawabannya sama? Sama Baik, terima kasih. Tangan untuk maju. Nah, ini ada soal ketiga. Mungkin soal ini akan Ibu berikan untuk pekerjaan rumah saja. Silakan dicatat terlebih dahulu ya soalnya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan praktikum dan juga mempelajari mengenai tekanan hidrostatis tadi, kalian kan melihat sendiri tuh bahwa cairan dengan massa jenis yang lebih besar itu atau berada pada kedalaman yang lebih tinggi akan menghasilkan tekanan hidrostatis yang lebih besar. Nah, dia itu bisa menjawab pertanyaan pemantik ini yang mana pernah berpikir mengapa sih seorang infus itu dipasang lebih tinggi dari tubuh pasien. Nah, jadi setelah infus itu sengaja dipasang lebih tinggi dari tubuh pasien agar cairan infus itu memiliki tekanan hidrostatis yang cukup untuk mengalir masuk ke dalam tubuh tanpa bantuan alat pompa. Nah, hal ini itu sesuai dengan rumus yang sudah kalian buktikan tadi, yaitu
P sama dengan rho G H, di mana tekanan itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair dan juga ketinggian dari titik yang diberi tekanan. Nah, jadi semakin tinggi posisi infus, maka semakin besar nilai ketinggian H1, sehingga tekanannya itu pun cukup besar untuk mendorong cairan masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Jadi secara tidak langsung kalian itu sudah membuktikan prinsip tekanan hidrostatis ini lewat data percobaan dengan air, minyak, dan gliserin. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik itu mampu menyebutkan pengertian dan persamaan tekanan hidrostatis. Jadi apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk berdasarkan tujuan pembelajaran yang pertama? Saya Bu. Baik, Surya. Jadi tekanan hidrostatis itu Bu adalah tekanan yang dialami oleh suatu titik dalam zat cair akibat berat zat cair di atasnya. Nah, kemudian tekanan itu dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan rho G H Bu, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal. Kemudian ada rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman dari permukaan zat cair. Oke, sudah Bu. bagus sekali ya, betul sekali. Nah, selanjutnya itu ada tujuan yang kedua itu kan peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar tekanan hidrostatis melalui kegiatan pengamatan dan eksperimen. Apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk tujuan pembelajaran kedua ini? Saya Bu. Baik. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu ada 3, di mana yang pertama itu ada kedalaman zat cair atau H, di mana semakin dalam maka tekanannya akan semakin besar. Kemudian massa jenis zat cair itu adalah rho, di mana semakin besar massa jenisnya maka semakin besar pula tekanan pada kedalaman yang sama. Dan yang terakhir itu ada gravitasi atau G, semakin besar kecepatan gravitasi semakin besar pula tekanan, meskipun pada konteks bumi nilai ini dapat tetap seperti itu. Oke, betul sekali ya. Jadi untuk faktor-faktor yang membuat besar tekanan itu betul sekali ada 3 ya, yaitu kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan juga gravitasi. Untuk kesimpulan terakhir, berdasarkan dengan tujuan pembelajaran kita, kan peserta didik itu diharapkan mampu untuk menganalisis hubungan antara kedalaman massa jenis zat cair dan juga tekanan hidrostatis yang terjadi pada suatu titik dalam zat cair. Jadi bagaimana? Apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga ini? Mungkin Perlu ya. yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen yang dilakukan tadi menggunakan PKU, jadi kami dapat mengamati itu secara langsung bahwa jika tekanan itu meningkat seiring bertambahnya kedalaman atau volume tingkat cairannya, terus pada kedalaman yang sama cairan dengan massa jenis yang lebih besar itu menghasilkan tekanan yang akan lebih besar dibandingkan yang air. Nah, hal tersebut itu membuktikan bahwa adanya hubungan langsung antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman dan massa jenis zat cair. Oke, benar sekali ya. Jadi dengan kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, maka tujuan dari pembelajaran kita ini pun tercapai. Jadi mungkin itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan pada pembelajaran hari ini. Karena kita membuka dengan berdoa, sekarang kita akan menutup juga dengan berdoa. Ibu pimpin sebelum pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.